YouTuber, apalagi yang pemula ini. Gulung tikar tahun ini pernah naik, tiba-tiba turun drastis. Mungkin di video kita juga perlu disisipin produk-produk kita lah. Tanam pohon durian karena juga menghasilkan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bam ya, Pulang Agro Malang channel. Jadi hari ini kita lagi nongkrong di bawah pohon durian musangking. Ini buahnya lagi pentil-pentil ya, pentil-pentil, dan alhamdulillah lumayan dalam karena juga pohonnya sedang dalam kondisi kurang fit, jadi buahnya nggak banyak, paling ya nanti sekitar 20. Tapi kalau 20 kali satu buahnya 2 kilo aja udah 400.000 ya. Anggap aja 400.000 sampai 500.000 kali 20 udah lumayan. Ya, jadi gini. Mungkin teman-teman YouTuber sekarang banyak yang mengalami turbulensi ya. Jadi turbulensi ini sangat parah mungkin ya. Entah apa penyebabnya, di platform YouTube mengalami masalah di penonton atau viewer, dan ini sangat menghancurkan mimpi bagi banyak YouTuber, apalagi yang pemula ini. Gulung tikar. Jadi memang syarat udah dipenuhi, video udah oke lah, kemudian durasinya udah oke, alat-alatnya udah oke ya. Namanya YouTuber itu kan, apalagi yang YouTuber solo ya seperti saya, tanpa editor, tanpa tim, ini masih mending bisa jalan, walaupun mungkin agak terseok-seok tuh ya di viewer. Ini parah. Saya hanya bermodalkan 12.000 subscriber. Ini juga ngos-ngosan untuk mencapai 5.000 viewer gitu kan. 1.000 aja kadang susah, karena di channel saya juga orang milih-milih ketika kita review kebun gitu ya, lumayan lah yang datang gitu ya. Tapi kalau nge-review buah ini susah, karena memang lebih arahnya ke kebun gitu ya. Mungkin rekomendasinya lebih ke kebun, karena kita lebih sering ngulas kebun. Kalau buahnya kan musiman. Kalau musiman kayak Durian Traveler, mungkin dia karena ada sponsornya bisa ke sana kemari, buahnya bisa incip di mana-mana, lebih luas itu ya. Kalau saya di Pulang Agro Malang ini mengulasnya nggak jauh-jauh, sekitaran Malang, Jawa Timur. Kemudian ya seadanya ya, mungkin di rekan-rekan, di kebun rekan-rekan gitu ya, saling berbagi. Karena modalnya tipis, hasilnya nggak ada. Udah monet udah, tapi ya itulah namanya juga ya akun kita lebih edukasi ya. Bagi yang suka monggo, nggak suka juga nggak nonton nggak apa-apa. Ada yang mengolok-olok juga monggo, ada yang kontra pro boleh. Itu namanya juga udah jadi public area ya. Nah, permasalahannya
tahun ini pernah naik, tiba-tiba turun drastis, nanti naik lagi. Kayak gimana ya? Kita tinggal sehari aja nggak baca apa, nggak balesin komen temen-temen, nggak lihat, nggak balesin nonton YouTube-nya temen-temen, kita down gitu ya. Jadi yang ngeri-ngeri sedep lah. Kita nggak bayar ya, kita kadang kita dapat gratisan loh ya. Kita datang ke lokasi gratis. Kadang ya sekedar ngisi konten aja, sambil berbagi, sambil sharing, sambil ngajak anak-anak jalan-jalan. Jadi memang bukan konten yang serius itu ya, bukan ya serius, cuma kita nggak modalnya modal laptop aja udah berat ya, modal kamera aja udah berat, modal wifi juga udah berat. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung, kalau mau bikin serius itu nggak balik modal, bensin kesana kemari, belum jajan, tekor ya. Kalau YouTuber itu kalau mengandalkan hanya monetisasi, kalau yang kecil-kecil kayak kita tuh tekor. Mungkin yang gede-gede oke lah ya. Om Deddy dia udah paling dah ya view-nya luar biasa. Mungkin kayak Ria Ricis juga, Banter, Atta Halilintar, atau mungkin nggak tahu siapa lagi yang sekarang. Cuma yang kayak kita, yang level-level kita itu yang modalnya modal solo sendirian, ibarat dikatakan ngevlog gitu ya. Ya modal kecil lah, itu aja nggak balik. Mungkin malah yang modal gede, yang pakai editor, pakai tukang syuting, pakai tim di kantor gitu ya, bangkrut nggak sih? Berapa sih bayarin mereka gitu loh? Kuat berapa bayarin mereka tim itu? Kita aja ya karena kita memang masih sangat kecil ya, jadi merasa ya memang nggak ada apa-apanya. Makanya kita juga perlu kreatif ya, bukan hanya sekedar bikin video, tapi bagaimana caranya mungkin di video kita juga perlu disisipin produk-produk kita lah. Anggap aja jualan warung gitu ya. Cuma ya bagaimana caranya lah, karena memang platform YouTube ini juga sebenarnya sebagai alat atau media untuk menyebarkan gitu kan, informasi, menyebarkan apapun itu kan. Nah, itu bagi saya cukup penting untuk menyebarkan informasi. Orang tertarik, baru mereka menghubungi kita, mungkin menjadi konsultan atau mungkin beli produknya itu kan. Kalau hanya ini ya memang susah ya. Kalau saya mungkin karena punya produk ya, apapun itu. Tapi bagi yang tidak punya produk, hanya YouTube aja ya nggak tahu lah, sabar. Karena memang ya berat. Ya alhamdulillah kita mungkin masih merangkak pelan-pelan seperti rayap gitu ya. Kita nggak pernah boom gitu ya. Kita nggak apa ya, itu nggak tahu lah boom atau enggak. Yang penting kita edukasi gitu ya. Mungkin ada yang pernah boom tiba-tiba drop. Nah ini juga beban. Kadang saya lihat teman-teman, mohon maaf ya, mungkin teman-teman ada yang merasakan juga, subscribe-nya udah banyak banget, udah paling dah udah di atas 20.000, ada yang 30.000, ada yang 50.000, ada yang ratusan ribu. Bahkan ketika menayangkan konten, viewernya aduh mengenaskan gitu loh. Ini bahaya buat kita.
Karena nggak tahu ya, karena mungkin ada sudah bosen, apa ada kesalahan di kita sendiri, atau ada konsistensi yang kurang. Ya namanya kita apa ya, YouTuber tuyul. Jadi ya harus berjuang memang. Kalau nggak berjuang memang nggak dapet gitu ya. Harus jadi pekerja keras. Dan memang ini yang menjadi hal yang sangat repot, karena berhubungan dengan waktu, kemudian sarana ya. Minimal laptop aja kalau wifi-nya lagi lelet, aduh mati sudah, pusing. Mau balesin temen-temen itu pusing ya. Jadi itu harus bandwidthnya harus besar, modal lagi sebulan 500, HP-nya paling dah yang kameranya agak bagusan 7 juta, pakai namanya tripod atau pakai gimbal, harganya juga paling dah 2 juta. Ini modalnya banyak tapi hasilnya nggak ada. Tapi ya tetap gimana ya, kita harus tetap berjuang untuk tetap eksis ya. Ya kita jalani aja, walaupun produk YouTube kita nggak terlalu banyak ditonton. Yang penting siapa tahu ada penonton kita yang juga sesama penghobi di masing-masing tema ya, itu membeli produk kita, itu aja lah. Siapa tahu itu rezeki, dan itu berbagi ilmu juga luar biasa. Tapi juga mungkin yang membuat platform YouTube agak drop di viewer, mereka netizen lari ke TikTok atau Snack atau apa itu namanya, yang lain-lain itu ya. Karena banyak sekali platform-platform yang video pendek, yang sebenarnya video kita yang panjang di YouTube itu bisa kita cut. Kalau di TikTok mungkin 2,5 menit ya maksimal. Jadi kita masukin situ dalam satu episode gitu ya. Judulnya apa, nanti pasang di situ semua. Jadi nanti mereka nontonnya sama. Tapi juga gimana ya? Aduh ya itu masing-masing punya trik lah, mungkin itu hanya saran. Jadi yang penting tetap semangat memberikan atau berbagi informasi, berbagi pengalaman, tidak menggurui, karena masing-masing punya kemampuan dan cara masing-masing, sehingga teman-teman juga harus selalu kreatif ya. Kadang ada yang bilang jangan pakai short gitu ya. Short itu merugikan bagi video gitu ya, untuk video panjangnya maksudnya. Tapi kadang ya karena video panjangnya nggak laku, jadi shortnya yang laku. Itu kan paling tidak udah nambah jam tayang, nambah ini, walaupun memang penghasilannya rendah. Yang penghasilannya banyak memang ya di video, karena memang durasinya panjang, iklannya juga bisa di manage di situ. Ya tetap sabarlah ya buat kita semua YouTuber kecil. Sambil yang punya lahan, buat temen-temen nih ya, ini yang punya lahan, yang punya modal, atau minimal yang punya lahan lah, ayo tanam durian. Ini saya nggak ngajak kita beli bibit di kita ya, tapi yang penting teman-teman investasi di kebun, di ladang, di area rumah, tanam pohon durian, karena juga menghasilkan seperti ini. Ya paling tidak ketika YouTube-nya sepi, kita masih bisa panen durian. Ya, jadi lebih banyak kita mendapatkan hasil dari penjualan dengan adanya sarana YouTube. Dan monet jauh ya. Karena bagi di saya mungkin hanya baru dapat 1,5 juta, itu pun nggak tahu berapa, 2 bulan 3 bulan sekali. Tapi ya yang paling banyak hasilnya adalah apa yang kita tayangkan di video, itulah yang menjadi produk kita itu ya. Jadi kita paham, oh orang tahulah Bolang Agro Malang membahas durian, jadi
orang tahu bahwa di Bolang Agromalang juga tersedia bibit durian. Tinggal calling aja lah, konsultasi boleh langsung. Nah, yang penting tanam dulu agar makin semangat, lahan kita juga makin hijau dan bermanfaat, ada nilai ekonomis di situ. Siapa tahu dari tadinya YouTuber mancing sekarang jadi besok-besok jadi YouTuber durian karena duriannya udah berbuah itu ya, atau dikolaborasi lah. Tapi memang nggak bisa, harus fokus ya, mancing-mancing, masak-masak. Durian pun banyak, ada makan durian, ada kebun durian gitu kan. Jadi beda nanti. Di saya udah mengalami kebun durian, udah biasa kita review ke kebun-kebun durian teman-teman. Tapi begitu review durian atau buka durian, kita lemah di situ. Oke lah, itu aja. Salam silaturahmi buat teman-teman semua. Semoga tetap semangat, tidak patah arang, tetap memperjuangkan, tiap malam tetap memberikan komentar-komentar atau membalas penonton. Semoga makin erat hubungan kita semua. Salam dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.